Rumah ini juga akan disita dalam beberapa hari. Saya hanya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bekerja keras melakukan streaming untuk mencari uang. Siapa itu? Saya penegak hukum. Halo, saya penegak hukum. Ini identitas saya. Anda Tuan Jian benar. Saat kami melakukan sensus penduduk, telah menemukan nyonya tua yang menyendiri ini tersembunyi jauh di pegunungan. Dia adalah penerima 5 jaminan. Dia membutuhkan dukungan dari anak-anaknya. Dia? Apa hubungannya dia dengan saya? Saya bahkan tidak mengenalnya. Anda seharusnya tetap membawa tetua itu untuk menemukan keluarganya. Saya mohon maaf. Saya gagal menjelaskan situasinya dengan jelas. Menurut informasi yang diberikan oleh tetua, Anda adalah satu-satunya keturunan hidupnya. Izinkan saya memperkenalkan diri anak muda. Saya Jian San, kakak buyutmu. Istri yang sah. Nama saya Yunshu, yang berarti nenek buyutmu. Tapi anggota keluarga saya semuanya sudah meninggal. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah nenek buyut saya? Ini fujuku. Namanya Jian Jing. Dia seharusnya kakekmu. Sejujurnya, dia memang terlihat cukup mirip dengan kakak saya. Nyonya tua, berapa usia Anda sekarang? Aku sudah tua dan bingung. Aku tidak bisa mengingat dengan jelas. Tapi bagaimanapun juga aku pasti setidaknya berusia 200 tahun kan? Lebih dari 200 tahun. Nyonya tua di luar cukup panas. Mengapa kalian berdua tidak masuk dulu? Rumah ini benar-benar tidak besar. Cipta yang baik setelah bertahun-tahun ini. Kamu pasti benar-benar menderita kesulitan. Nyonya tua, ini adalah Jiangchen, pusat keuangan. Ini tidak seperti pegunungan. Rumah ini sudah dianggap sangat baik. Berhenti bercanda. Ini bahkan tidak sebesar ruang ria saya. Dia juga tidak ada di sini. Mungkinkah dia penipu? Dia benar-benar The nenek film was buyut saya. translated and narrated by M Media. Dia sudah lama menghilang. Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia berusia lebih dari 200 tahun. Apakah Anda percaya? Aku tidak bisa menyalahkan kalian semua untuk ini. Aku sudah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Tidak dikenali oleh keluargaku. Itu wajar saja. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Oleh karena itu, aku harus pergi. Saya sebenarnya tidak bermaksud begitu. Tuan Jiang, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kami akan mengirim Nyonya tua ke panti jompo. Ayo. Kepada keturunan keluarga Jian, nenek buyut saya meninggalkan rumah untuk mencari tahu, menyembunyikan diri di gunung. Jika suatu hari dia kembali dari gunung, saya harap para keturunan memperlakukan dia dengan baik. Dia benar-benar nenek buyut saya. Tunggu sebentar. Nenek buyut. Cucu baik Anda Jiangxing menyampaikan hormat kepada nenek buyut.
Bagus. Kujuku yang baik dan patuh. Karena keluarga Anda bersatu kembali, maka permisi. Terima kasih. Nenek buyut silakan duduk. Satu abad mencari dough. Tidak sebanding dengan sedikit keangatan manusia. Nenek buyut. Rumah ini mungkin disita dalam beberapa hari. Tapi jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan rumah yang lebih besar untuk Anda tinggali. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita kesulitan apapun. Itu yang baik. Kau saat terakhir memberi nenek buyut beberapa rumah halaman. Kita akan pindah ke sana besok pagi. Tetua Yon. Lebih dari 200 rumah halaman di sini. Anda bisa tinggal dimanapun yang Anda suka. Nenek buyut. Rumah-rumah dari zaman Anda. Sekarang, mungkin sudah lama kedaluarsakan. Itu sudah kedaluarsa. Jangan khawatir. Nenek buyut sudah menyiapkan sejak lama. Nenek buyut. Era Republik Tiongkok. Generasi awal. Iya, Nenek buyut. Sekarang. Itu tidak berguna di era ini sekarang. Sekarang ini hanya selembar kertas bekas. Akan lebih baik jika dolar perak dan koin perak berharga. barang itu terlalu berat. Satu kotak hanya bisa menampung sedikit lebih dari 100.000. Tidak seperti di sini. Satu potong bernilai ratusan ribu. Sepertinya, orang-orang masih harus mengandalkan diri sendiri. Pai tidak akan jatuh dari langit. Nenek buyut justru yang akan membuat rezeki datang kepadamu. Nenek buyut, berhentilah menggodaku. Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita kesulitan apapun mengikutiku. Bagus. Tidak buruk sama sekali. Benar Nenek The buyut, film was tempat ini translated and adalah villa narrated by tempat kita M berdua Media. akan tinggal. Baiklah. Xiao Xing, Tuan Sion teman dekat Jiang Xing. Xiao Xing. Ini pasti nenek buyut. Tepat sekali. Saya dengar dari Xiao Xing bahwa kamu sering menjaganya sebagai nenek buyutnya. Saya berterima kasih kepadamu di sini. Nenek buyut, saya benar-benar tidak pantas menerima itu. Xiao Xing dan saya adalah kekasih masa kecil. Saling menjaga adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Tolong jangan terlalu sungkan. Itu bagus. Untuk berterima kasih karena telah menerima kami berdua, aku akan memberimu beberapa set rumah halaman. Serius? Tentu saja itu benar. Cepat lihat dari siapa tanda tangannya. Kaisar terakhir. Jiang Xing. Anda menipuku lagi. Nenek buyut saya dengar. Anda berusia 100 tahun. Siapa yang bilang begitu? Saya memeriksa almanak lama. Baguslah kalau begitu. Anda membuatku takut setengah mati. Jelas sudah 200 tahun. Nenek buyut, apakah Anda benar-benar setua itu tahun ini? Baru 200 tahun, bukan usia yang sangat tua. Jangan dengarkan Nenek buyut bicara omong kosong. Terakhir kali dia bilang padaku dia berumur 100 tahun. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu saya akan mengantar nenek buyut untuk merapikan kamar. Baiklah, Jangan lupakan siaran langsungnya. Anda adalah streamer populer keluarga kita. mengerti. Aku jamin aku akan menyelesaikan tugas ini. Nenek buyut biar saya antar Anda ke atas. Saya sudah menyiapkan kamar yang menghadap matahari untuk Anda. Bagus. Sangat lembut. Nenek buyut,
Mari kita duduk dulu. Rumah ini bagus. Saya menyukainya. Kehidupan orang biasa sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nenek buyut, kalau begitu silakan tinggal dan nikmati hidup yang damai. Mulai sekarang, saya akan menjadi cucu Anda. Itu luar biasa. Saya punya cicit kecil lagi. Baiklah nenek buyut, silakan istirahat sebentar. Saya akan membereskan barang-barang Xiao Xing. Baiklah. Terus. Tidak mungkin. Saya harus pergi melihat. Pergi lihat cucu buyutku yang berharga. Hari ini, aku pindah rumah. Ini pindah ke villa besar. Tidak heran Anda terlambat. Jadi Anda menjadi kaya dan meningkatkan status Anda. Bagaimana dengan kami penggemar kecil akar rumput? Apa artinya kami sekarang? Semuanya tolong jangan salah paham. Ini rumah teman baikku. Aku hanya menginap sementara di sini. Kakak Xing, siapa orang tua yang berdiri di lantai 2 itu? Mungkinkah berhenti di situ? Itu nenek buyutku. Dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Alasan aku pindah ke sini juga untuk merawat wanita tua itu. Naik tangga terlalu merepotkan. Nenek buyut kamu baik-baik saja. Apakah ada yang terluka? Saya baik-baik saja. Naik tangga terlalu merepotkan. Nenek buyut aku penakut. Tolong jangan menakutiku lagi. Kita tetap harus pergi ke rumah sakit dan diperiksa. Saya baik-baik saja. Lihat, bukankah saya baik-baik saja? Jika kamu tidak percaya padaku, saya akan melompat lagi untukmu. Baiklah. Apakah tidak cukup aku percaya padamu? Nenek buyut, tunggu sampai aku selesai siaran langsungku. Dan kemudian aku akan menemanimu, oke? Siaran langsung. Apa itu? Siaran langsung adalah ketika ada banyak orang di dalamnya yang sedang menonton kita sekarang. Jangan bercanda. Tidak mungkin. Saya sudah memasang sigil dalam radius 100 li. Bahkan semut pun tidak mungkin bisa masuk. Bagaimana mungkin mereka bisa memata-matai kita? Nenek, Anda belum terlalu banyak menonton drama pahlawan abadikan. Nenek buyut, tunggu sampai aku menghasilkan banyak uang nanti. Dan aku akan membelikanmu rumah untuk ditinggali, oke? Itu yang baik. Jika kamu butuh uang, seharusnya kamu memberitahu nenek buyut lebih awal. Saya bisa dengan santai menulis 2 karakter. Dan ratusan ribu dolar perak akan menjadi milikmu. Nenek buyut tolong berhenti menggodaku. Ada begitu banyak orang yang menonton kita sekarang. Nenek buyut, Apa itu? foto-foto ini, perlukah saya bantu Anda membingkainya? Itu semua foto-foto lama yang kusang. Saya tidak menginginkan satupun dari itu. Dan yang saya bersama itu, foto grup dengan Taisar terakhir. Bakar saja semuanya. Dia memberiku begitu banyak akta properti. Tapi semuanya menjadi tidak berlaku. Mengapa saya harus menyimpan fotonya? Saya tidak menginginkannya, bakar saja semuanya. Sebuah roket. Nenek buyut lihat cepat. Kaisar terakhir, Feng sinyal cucu perempuan tertua keluarga Feng. sertifikat rumah halaman. Nenek ini sangat suka menyombongkan diri. Namun, ruang siaran langsung ini cukup menarik. Villa keluarga Feng. Ayo kirim roket. 100.000 orang bergabung. Nenek buyut, apakah ada hal lain yang perlu Anda rapikan? Mungkin saya harus naik sendiri. Ya Tuhan, karnaval. Menembus 200.000 popularitas. Karena semua orang sangat mendukung. Bagaimana kalau aku menyanyikan sebuah lagu? Tidak. Kami ingin melihat wanita tua itu. Streamer minggir. Kami ingin melihat wanita tua itu. Nenek buyutku, dia sudah pergi beristirahat. Bagaimana kalau aku membuat pengecualian dan menari untuk semua orang? Siapa yang ingin melihat Anda menari? Kami ingin melihat nenek buyut. Streamer Anda tidak perlu mempersulit kami. Cepat undang nenek buyut keluar. Saya tertawa terbahak-bahak sampai perut saya sakit. Nenek buyutku, dia sudah berusia lebih dari 100 tahun sekarang. Dia perlu menenangkan diri dan beristirahat dengan benar. Saat ini dia bahkan turun tangga pun sulit baginya. Nenek buyut, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Nenek buyut, apa yang kamu lakukan di masa lalu sebenarnya? Mengenai ini,
Saya tidak akan memberitahumu itu. Nenek buyut. Kamu terlalu nakal. Xiao Xing, popularitas ruang siaran langsungmu meledak. Itu melonjak ke halaman utama. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua jasa nenek buyut. Nenek buyut, kalau begitu nenek buyut, bisakah Anda membantu saya mengambil tablet yang saya pegang ini? Tidak masalah. Nenek buyut, Anda tidak perlu naik. Menaiki tangga tidak baik untuk kaki Anda. Saya tidak pernah berniat untuk naik sejak awal. Kamu berdiri di sana dan jangan bergerak. Saya hanya perlu menambil benda di tanganmu kan? Saya harus memperingatkan Anda, nenek buyut. Benda ini sakit jika mengenai seseorang. Jika saya melemparkannya ke bawah itu, bisa membuat seseorang pingsan. Saya tidak menyuruhmu melemparnya. Lagi pula, sesuatu seperti batu, dan kamu pikir itu bisa membuatku pingsan? Saat ini, bahkan jika kamu melempar bom ke bawah, nenek buyut saya tidak akan berkedip sedikit pun. Benarkah? Berdiri tegak. Pegang tablet di tanganmu. Nenek buyut memang agak pikun sekarang. Lupakan saja. Itu hanya tablet. Biarkan saja dia bersenang-senang. Nenek buyut. Apakah kamu sudah berlatih? Lebih dari sekadar berlatih. Itu cukup banyak latihan. Nenek buyut Anda. Siapa sebenarnya Anda? Kamu benar-benar luar biasa. Si Yuan, Ada apa? cepat lihat keajaiban sedang terjadi. Ada apa, Xiao Xing? Keajaiban apa? Penonton siaran langsung telah melampaui 1 juta. Ya Tuhan, ini luar biasa. Xiao Xing, saya sudah memutuskan. Saya akan membuat nenek buyutmu terkenal. Perusahaan Huang Xiyuan. Baiklah, semuanya sadarlah. Saya punya rencana. Saya berencana membuat acara untuk nenek buyut dan melakukan siaran langsung di luar ruangan. Siaran langsung di luar ruangan. Tepat sekali, nenek buyut sendiri adalah buku sejarah hidup, penuh cerita dan pengalaman. Kita akan menggunakan cerita dan pengalamannya untuk menggerakkan para netizen. Dia pasti akan menjadi influencer papan atas. Aku mendukung ini. Saya mendukung ini. Saya juga mendukungnya. Bagus kalau begitu mulai hari ini. Saya adalah penggemar nomor 1 nenek buyut. Ayah, Semuanya silakan lanjutkan diskusinya dulu. kalau begitu mari kita lanjutkan membahas pengembangan di masa depan terkait akun nenek buyut. Halo ayah, Huang Xiyuan, Tuan, sudah lama saya memperingatkan Anda untuk menutup perusahaan Tuan Qingyun ayah Huang Xiyuan. dan cepat pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. tidak mungkin. Saya benar-benar telah menemukan arah saya kali ini. Tuan Wei Ming kakak laki-laki Huang Xiyuan. Berikan saya sedikit waktu lagi. Saya pasti akan berhasil. Beraninya Anda. Halo. Putri durhaka ini, dia benar-benar semakin tidak terkendali. Ayah tolong jangan marah. Saya akan mencari si Yuan sekarang. Saya akan membuatnya menutup perusahaan yang buruk itu. Saya akan ikut dengan Anda. Baik, Jumlah penonton di siaran langsung telah melebihi 3 juta. pembawa acara, mari kita berterus terang. Kami ingin melihat nenek buyut. Nenek buyut sudah beristirahat pada jam ini. Jangan ganggu wanita tua itu. Dia ada di sini. Nenek buyut telah muncul. Nenek buyut. Saya baru menyadari kualitas tangga ini sangat bagus. Itu yang baik. Bagaimana kalau kita pindah ke rumah baru dan mendekorasinya seperti ini juga? Jangan bilang. Itu agar kamu bisa melompat-lompat dengan mudah. Jangan melompat lagi. Nenek buyut tidak berani melompat lagi. Nenek ini terlalu menggemaskan. Kirim roket untuk nenek buyut. Baru saja tiba di siaran langsung. Dan sudah melihat hadiah roket. Ayah, si Yuan ada di dalam. Ayo pergi. Ini, Paman Huang. Kenapa kamu di sini? Di mana Huang Xiyuan? Suruh dia keluar. Si Yuan sedang beristirahat di kamarnya. Dia tahu kami datang mencarinya. Namun dia menolak menemui kami.
Panggil dia ke sini. Sepertinya orang-orang ini mencari masalah. Itu yang baik. Cepat sajikan teh untuk para tamu. Nenek ini telah berlatih seni bela diri. Tidak ini? Dari mana datangnya wanita tua ini? Ayah, apakah Anda mengenalnya? Orang ini adalah nenek buyutku. Kami hanya menginap sementara di sini. Tunggu sampai kami menemukan rumah. Kami akan segera pindah, Paman Huang. Tidak perlu. Keluarga Huang kami punya banyak uang. Saya hanya berharap Anda bisa lebih banyak berbicara dengan si Yuan. Dia belum dewasa. Anda juga tidak mengerti. Saya mengerti, Paman Huang. Ayah, saya akan naik ke atas dan berbicara dengan si Yuan. Tuan tua silakan duduk. Tetua, ini adalah kursi utama tuan tua kami. Menurut aturan, tolong minggir. Benarkah begitu? Nenek buyut, bagaimana kalau kita berdua mencari tempat lain untuk duduk? Tubuh tua nenek buyutmu ini tidak bisa bergerak. Xiaofeng. Lupakan saja. Seorang tetua dengan usia setua itu. Saya tidak mau repot berdebat dengannya. Apa? Apakah kamu meremehkan wanita tua ini? Teh ini agak murah. Ayah cepat kemari dan lihatlah. Wei Ming, Anda adalah ketua bagaimanapun The juga. film was Saat Anda di translated luar, and Anda harus tenang. narrated by M. Mengapa Media. Anda selalu begitu gegabah? Tidak, datang dan lihatlah. Maka Anda akan tahu. Membuat keributan karena hal sepele. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Xiaofeng. Saya adalah pengawal keluarga Huang. Seorang pengawal kecil ya? Tuan saya adalah tokoh terkemuka di Jiangsheng. Keluarga Du yang mendukungnya adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Sikap Anda barusan membuat saya sangat tidak senang. Konsekuensinya sangat berat. Apa yang ingin Anda lakukan? Wanita tua, pernahkah Anda mendengar? Secara sipil Tai Chi membawa kedamaian bagi dunia. Secara militer Baji menstabilkan alam semesta. Ini adalah keahlian 20 tahun. Pisaumu terlalu lemah, kekuatanmu terlalu lembut. Anak muda. Kemampuan seni bela diri kamu kurang. Wei Ming, mengapa Anda terburu-buru dan begitu gelisah? Lihatlah foto-foto ini. Bagaimana jika saya melihatnya? Bukankah ini hanya orang-orang dari era terakhir? Latristal, Tesla, Einstein, Kaisar terakhir. Astaga. Bagaimana ini mungkin? Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Ayah kakak, mengapa Anda di sini? Si Yuan, ada apa dengan foto-foto ini? Dari mana Anda mendapatkannya? Foto-foto ini, semuanya milik nenek buyut Jiangxing. Orang tua itu awalnya akan membakarnya. Saya pikir itu sayang. Jadi saya membingkainya. Bagaimana dia bisa memiliki foto-foto ini? Karena orang yang duduk di kursi guru besar adalah nenek buyut Jiangxing. Semua tokoh penting ini memperlakukan nenek ini dengan sangat hormat. Apa sebenarnya latar belakangnya? Itu adalah pilar dukungan keluarga kami. Kepala keluarga Du generasi pertama, Tuan Sheng. Memang benar begitu. Saya tidak pernah menyangka bahwa penguasa Bun Shanghai masih akan berlutut dan menawarkan teh kepada seseorang. Sepertinya, saya benar-benar meremehkan nenek itu. Ini buruk. Ada apa, Ayah? Xiaofeng masih di bawah. Dia sangat setia. Saya khawatir dia mungkin mencoba membela saya. Sialan, Xiaofeng adalah penerus kontemporer tinju baji. Saya khawatir dia mungkin memukuli wanita tua ini sampai mati. Pergi. Wanita tua, Anda mencari mati.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pukulan telapak tangan itu terlalu memuaskan. Pukulan telapak tangan ini kuat dan berat. Dengan energi seperti naga berenang. Setidaknya 100 tahun keahlian. Mereka yang meragukan nenek itu. Kalian semua maju. Dia terbang keluar. Nenek ini adalah nenek buyut kandung Jiangxin. Ya, Nenek itu. Apakah nama belakangnya Yon? ya. Ada apa? Terlambat. Xiao Xing. Paman Huang. Nenek buyut. Dia tidak bermaksud begitu. Tolong jangan salahkan nenek buyut. Ini gawat. Ayah mungkin akan melampiaskan amarahnya pada nenek buyut. Ayah, nenek buyut sudah sangat tua. Tolong jangan menakutinya. Tidak apa-apa. Dia bawahan muka. Wei Ming. Tuangkan secangkir teh. Baiklah. Dia hanya pingsan. Tidak ada yang serius. Saya Huang Qingyun. The film was translated Menawarkan teh and kepada narrated Nyonya by tua. M Media. Baru saja saya yang gagal mengenali orang hebat. Nenek buyut, Anda adalah orang yang sangat toleran. Tolong jangan menyimpan dendam terhadap junior seperti saya. Kamu dari keluarga mana? Menjawab nenek buyut, keluarga Huang kami. Bekerja untuk keluarga Du. Keluarga Du. Keluarga di Joseon. Secara logis, bagimu untuk memanggilku nenek buyut, itu sesuai. Ya, nenek buyut. Penerus generasi ketiga keluarga Huang, Huang Qingyun. Mempersembahkan teh kepada Anda. Saya tidak salahkan. Apa yang terjadi dengan Taipan terkemuka Jiangcheng? Dia benar-benar mempersembahkan teh pada nenek itu. Apa yang terjadi? Sebenarnya siapa identitas nenek itu? Ini benar-benar mengejutkan saya. Sepanjang musim panas. Ini adalah tongkat Nanmu Sutra emas. Dari keluarga Du bertahun-tahun yang lalu. Kamu cukup bijaksana. Ini adalah apa yang seorang junior harus lakukan. Cepat, bersujudlah kepada nenek buyut. Ayah, Anda ingin saya bersujud kepada wanita tua ini. Beraninya kamu tidak menghormati nenek buyut. Cepat bersujud. Sudahlah, saya juga lelah. Saya ingin istirahat sekarang. Nenek buyut, saya akan membantu Anda beristirahat. Meskipun sudah tua, masih memiliki kehadiran yang luar biasa. Gitu yang baik. Jika terjadi sesuatu, panggil nenek buyut. Tunggu tidak. Bagaimana dia bisa terbang? Ayah, apakah Anda melihat itu? Dia bisa terbang. Siwan. Nenek buyut, masalah kedatangan nenek buyut ke Jiangcheng. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya tidak tahu Anda mengenalnya. Lagi pula, dia datang mencari perlindungan pada Xiao Xing. Siwan, ayah dan saya datang kali ini khusus untuk memberi Anda ultimatum terakhir. Cepat tutup perusahaan streaming yang payah itu. Saya tidak akan. Mengapa saya harus mematikannya? Bagaimana dengan Xiao Xi jika saya mematikannya? Anda harus. Diam. Apa maksudmu tutup pintu? Xiaoxin, apakah dia juga di perusahaanmu? Ya, dia saat ini adalah streamer pria populer perusahaan saya. Jika kita menutupnya, betapa disayangkan itu. Tidak perlu menutupnya. Xiaoxin, jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, beritahu saja Paman Huang. Paman Huang mendukung karir streaming Anda. Benarkah? Kalau begitu saya berterima kasih Paman Huang. Tunggu tidak, ayah. Bukankah kita sudah sepakat sebelum datang? Wei Ming, pergi atur 2 pelayan untuk melayani nenek buyut. Juga siapkan beberapa daun teh berkualitas tinggi. Harganya harus 100.000 per jen. Tidak aku. Mengapa saya sedikit bingung? Lupakan saja. Saya lebih baik pergi sendiri dan menanganinya secara pribadi. Ayo pergi.
hari ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya Tuhan. Siaran langsungnya tidak dimatikan. Saya tidak menyangka keluarga Huang akan begitu hormat kepada nyonya tua itu. Ya Tuhan. Siaran langsung. Penontonnya sudah melampaui 5 juta. Peringkat pertama di beranda. Peringkat pertama dalam peringkat gaya hidup. Peringkat pertama dalam lalu lintas streamer pria. Akumulasi puluhan juta dalam dukungan lalu lintas. Sangat menakjubkan. Akumulasi pendapatan sebesar 168 juta yuan. Selain itu, Nenek Buyut sedang tren di daftar pencarian populer. Mungkinkah ini pesona Nenek Buyut? Seseorang di siaran langsung menghadiahkan 10 roket. Streamer, saya mengirimkan Anda pesan pribadi. Film was Ingin bertemu Nenek translated Buyut. and 10 roket. narrated by Tanpa M malu-malu Media. memohon selat teman. Mengemis tanpa malu-malu untuk selat teman. Apa? Sudah mengirim pesan pribadi. Tambah teman. Hei Kiang, saya juga ingin selat teman. Ya Tuhan. Tidak ada maksud lain. Memberikan 10 roket lagi. 10 roket. 100.000 yuan. Mengambil sedikit keuntungan. Hanya dengan biaya 1 slot teman memberi tip kepada streamer Jiangxi. 1000 roket super. 1000 unit. 10 juta yuan. Keluarga Huang dari Jiangcheng. Itu ayahku. Dia benar-benar mendukung kita. Ayah, Anda telah menemui jalan buntu dengan si Yuang selama 3 tahun. Mengapa Anda tiba-tiba menyetujuinya? Tidak mungkin, karena wanita tua itu kan. Jika saya tidak salah menebak, nenek itu seharusnya adalah guru terhormat penguasa keluarga Du. Guru leluhur Nyonya Besar Keluarga Du. Nyonya Besar Keluarga Du. Du Fengye. Sekarang di Jiangcheng. Dia adalah tokoh besar dengan kekuatan yang sangat besar. Si Yuan beruntung. Saya tidak menyangka, secara kebetulan yang aneh, dia benar-benar berhasil untuk dirinya sendiri. Untuk mengamankan keuntungan besar. Ayah, lalu apakah kita akan pergi ke keluarga Du sekarang? Tepat sekali, Anda ikut dengan saya. Untuk menghadap Nyonya Besar Keluarga Du. Kamu menemukan guru leluhur. Du Fengye murid Yanshu. Ya, Nyonya Besar, Guru leluhur masih hidup. benar sekali. Di tangan nenek itu, dia masih bersandar pada yang ada di foto. Tongkat jalan itu. Bagus sekali. Ayo pergi, ayo pergi. Ayah, apakah ayah mendengarnya? Guru leluhur masih hidup. Dermawan keluarga Du kita. Masih hidup. Fengyi, jika suatu hari guru leluhur saya turun gunung. Du Feng saat kecil. Jika suatu hari guru leluhur saya turun gunung, Anda harus membalasnya dengan segenap kekuatanmu. Du Yuesen. Feinai mengingat ini dalam-dalam. Sebelum kamu pergi, apakah guru leluhur Ibn diinstruksikan Emma untuk tidak mengganggunya sembarangan? Dia tidak mengatakan itu, Nenek Buyut. Saat ini, berada di villa putri saya. Nyonya Besar, Anda bisa kapan saja pergi dan temui wanita tua itu. Jangan bertindak gegabah. Guru leluhur memiliki temperamen yang tenang dan acuh tak acuh, dan tidak suka diganggu. Ayahku saja tidak, bahkan pemimpin seti langit dan bumi. Jika mereka ingin memberi hormat kepadanya, itu tergantung pada suasana hatinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya pikir, kita harus pergi menemuinya terlebih dahulu. Cicit dari guru leluhur, Xiao Xingkan, diperkenalkan olehnya. Dengan cara ini juga tidak akan dianggap melanggar aturan. Bagus, kalau begitu saya akan menanganinya sekarang. Nenek Buyut. Saya mendapatkan uang dari siaran langsung hari ini. Saya akan mengantar Anda sekarang untuk membeli apa yang Anda inginkan. Kuas tulis tinta kertas dan batu tinta. Bagaimana dengan itu? Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Tuas tulis tinta kertas dan batu tinta yang Nenek Buyut inginkan. Itu jelas bukan barang biasa. Jangan khawatir Nenek Buyut. Nanti saat kita sampai di toko, silakan pilih apapun yang Anda suka. Baik, Benar Nenek Buyut. Apakah Anda tahu? Ayah si Yuan. dia belum memenuhi syarat untuk mengenalku. Namun, dia seharusnya pernah mendengar namaku. Nenek Buyut. Apa sebenarnya yang Anda lakukan sebelumnya? Paman Huang. Rasa hormatnya kepada Anda tidak terlihat seperti kesopanan biasa. Si Yuan, apakah ayahmu selalu bekerja untuk keluarga Du? Ya, mulai dari generasi kakakku. Mereka sudah bekerja untuk keluarga Du. Kalau begitu itu menjelaskannya. Saya pernah menerima seorang murid termuda yang merupakan kepala klan Du. Du Yueshen, Guru leluhur silakan minum teh.
Blue Yesen saat kecil. Mulai hari ini, Anda akan menjadi murid terdaftar di bawah bimbingan saya. Terima kasih guru leluhur. Tokoh kuat dari keluarga Du itu adalah murid Anda. Ya, Tidak heran. Paman Huang sangat menghormati Anda. dia belum hidup di era itu. Tapi ketika dia pertama kali bertemu denganku, The film was dia cukup sopan. translated Sepertinya and tradisi narrated keluarga by Du Media. masih diwariskan. Nenek buyut Anda benar-benar menebak dengan tepat. Nyonya besar yang saat ini bertanggung jawab atas keluarga Du adalah putri kedua orang itu. Kalau begitu itu masuk akal. Nenek buyut, toko antik ada di depan. Ayo pergi. Nenek buyut, ini toko antik itu. Tiga orang. Hutian pemilik pavilion Sanbao. Apa yang Anda butuhkan? Hanya melihat-lihat santai. Silakan. Silakan masuk. Tidak buruk. Semuanya terlihat cukup bagus. Bos, Nyonya tua. bos, panah ini. Mengenai pena ini, Ada apa? Apakah ada masalah? saya tidak berani. Nyonya tua, Anda benar-benar tahu barang berkualitas. Kalau begitu bolehkah saya mencobanya? Anda coba ini. Saya akan pergi menggiling pinta untuk Anda. Tidak perlu, tidak perlu. Saya akan menulis sampai saja. Baik, silakan menulis. Sangat baik. Ini persis pena yang saya inginkan. Tolong kemas ini untuk saya. Ya, saya akan segera mengemasnya untuk Anda. Berapa harganya? Jutu Hutian. Kayu cendana daun kecil ini. Kuas tulis putihan bermotif naga. Harganya 167 juta. Sebanyak itu. Berapa? Anda tidak mencoba merampok saya kan? Xiao Xing, ada apa? Bukan apa-apa nenek buyut. Jika itu membuat Anda senang, saya akan membelikannya untuk Anda sekarang juga. Itu yang baik. Jangan khawatir tentang buahnya. Nanti nenek buyut akan dengan santai menulis 2 karakter untukmu. Dan semuanya akan kembali. Berapa nilai menulis 2 karakter itu? Sudahlah. Selama nenek buyut senang itu, sudah cukup. Gesek kartunya. Nyonya tua, ini kuas yang Anda minta. Dan kertas serta tinta. Semuanya berkualitas tinggi. Itu yang baik. Baiklah. Selamat tinggal. Semoga bisnismu berkembang pesat. Selamat datang kembali. Kakak, nyonya tua itu pasti bingung kan? Menulis beberapa karakter dan berharap menghasilkan beberapa juta. Seorang ahli kaligrafi sejati, mungkin bahkan tidak bisa mencapai itu. Bergunjing tentang orang lain di belakang mereka adalah pantangan besar. Benar-benar kurang sopan santun. Tidak kakak, saya merasa tidak enak untuk kuas itu. Pena itu sebenarnya pena yang digunakan oleh kaisar terakhir. Jika harganya sesuai, bisa terjual beberapa juta. Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk menilai orang lain. Tongkat jalan nenek tua itu saja sudah bisa membeli kembali semua toko kita. Kakek Anda tidak mungkin membodohi saya, Kang. Bagaimana mungkin saya? Pena Kusam meninggalkan jejak. Kaligrafi mencapai tingkat ilahi. Nyonya tua, nyonya tua, nyonya tua. Kakek, ada apa? Pergi, masuk ke dalam. Keluarkan bingkai foto custom kalian. Paling berharga. Saya ingin membingkainya. Tidak, kakak.
Saya tidak mengerti. Mengapa Anda terobsesi dengan selembar kertas kosong? Tidak ada karakter di atasnya juga. Kamu tidak mengerti. Itu karena kamu terlalu muda. Dalam 40 tahun lagi, lembaran kertas ini akan mencerminkan hidupmu. Hidup. Ingat ini, mulai sekarang, jika Nyonya tua, jika ada karya baru yang dibuat, jangan ragu mengeluarkan biaya, kamu harus memberinya kembali. Kenapa kamu tidak pergi? Nenek buyut, Bibidu berkata, dia ingin saya hari ini untuk menghadiri perjamuan keluarganya. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan. Lakukan saja sesukamu. Nenek buyut, Bibidu adalah orang yang sangat baik. Saya rasa saya akan pergi. Itu yang baik. Saya tahu kamu akan pergi. Jadi saya menyiapkan hadiah sebelumnya. Tapi kamu harus berjanji padaku. Kamu sama sekali tidak boleh membukanya secara pribadi. Bisakah kamu berjanji? Baiklah. Baiklah, ambillah. Kotak ini sangat misterius. Nenek buyut, apa isinya? Kalian semua ingin tahu. Saya tidak akan memberitahumu. Nenek buyut, Anda misterius lagi. Sekarang, setelah saya makan dan minum sepuasnya, anak keluarga Huang. Pergi siapkan kuas tinta kertas dan batu tinta untuk saya. Baiklah. Xiao Xing, manfaatkan waktu ini dan penuhi jam streaming yang Anda perlukan. Baiklah. Ayo pergi nenek buyut. Ini. Apa ini? Hancur. Siaran langsungnya. Sinyal, Jing Xing sedang melakukan siaran langsung. Benarkah? Bisakah aku berbohong padamu? Kakak. Cucu Nyonya tua itu sudah mulai streaming. Cepat bawa ke sini, biar saya lihat. Kami semua sangat ingin melihat nenek buyut. Saya benar-benar minta maaf semuanya. Kemarin, saya mengajak nenek buyut menonton pertunjukan. Kemarin adalah pertama kalinya saya mendengarkan opera. Saya tidak menyangka selera nenek buyut cukup bagus. Saya dengar nenek buyut hari ini akan menulis kaligrafi. Mari kita semua lihat. Saat senggang kembangkan karakter diri. Datan, legenda mengatakan berapa banyak aksara. Ini bernilai puluhan ribu dolar perak. Nenek tua ini benar-benar pandai menyombongkan diri. Bukankah itu hanya menulis beberapa karakter? Orang tua itu hanya mengatakannya dengan santai. Jangan kalian membuat keributan. Cukup lihat saja. Pavilion Zangbao telah memberikan hadiah. 100 roket super. 100 roket super. Pavilion Sangbao. Pavilion Zangbao. Banyak sekali. Banyak sekali. Terus berikan tip untukku. Berapapun harganya, saya harus membeli karya Nyonya tua. Kaligrafi ini. Pavilion Zangbao memberi tip. 100 roket super. Sinyal. Sepertinya, seseorang bersaing denganmu untuk posisi pelindung super teratas. Pavilion Zangbao. Benda apa ini? Beraninya dia bersaing denganku untuk tempat pertama. Lihat saja aku akan mengalahkanmu. Dewi Nasional memberi tip. 500 roket super. 500 roket. 500 roket. Ada apa dengan kalian hari ini? Mengapa kalian semua di ruang siaran langsung? Dengan panik memberikan hadiah. Aku adalah Taipan nomor 1. Di ruang siaran langsung Jing Xing. Jing Xing akan dilindungi olehku. Cepat lihat. Baiklah. Saya akan berhenti menulis di sini hari ini. Nyonya tua. Saya tidak berbakat. Saya biasanya kurang memiliki pengetahuan yang cukup. Saya telah membuat Anda tertawa. Saya hanya sedikit bingung. The Dengan film was kemampuanmu, translated selama and era Republik narrated Tiongkok, by kamu Media. bahkan tidak bisa menjadi penjaga pintu. Apalagi terlibat dalam urusan militer. Nyonya tua benar menegur saya. Mulai sekarang junior ini pasti akan berusaha keras untuk meningkatkan diri dan tidak akan gagal dalam misi. Kakak, apa latar belakang wanita tua ini? Dia berani memarahi Huang Qingyun secara langsung. Itu adalah kepala keluarga Huang. Kamu bocah. Bukankah sudah kubilang? Nyonya tua ini jelas adalah orang besar. Tidak mungkin. Saya sudah bertemu semua tokoh besar di Jiangchen. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Karena untuk orang besar seperti ini, orang-orang sekaliber kita tidak memenuhi syarat untuk mengenalnya. Kita di depannya seperti sebutir debu yang jatuh di Gunung Tai. Benarkah? Apakah identitasnya begitu hebat?
Izinkan saya bertanya sesuatu padamu. Bisakah kamu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat? Menjawab Nyonya Tua. Orang baik juga memiliki sisi yang melakukan kejahatan. Orang jahat juga memiliki saat-saat berbuat baik. 1000 orang 1000 wajah. Urusan dunia terus berubah. Seseorang tidak bisa menggeneralisasi. Itu dikatakan dengan cukup baik. Di dunia fana ini, hal yang sulit bukanlah membedakan baik dan jahat, tetapi dengan jelas membedakan yang baik dari yang jahat. Berbaik hatilah. Ini adalah jalan kemanusiaan. Nenek buyut, Anda benar. Junior ini akan mengukirnya di hati saya. Melihat semangatmu yang baik, Nenek buyut akan menulis karakter lain. Bagus sekali. Nenek buyut secara pribadi menulis kaligrafe untuk saya. Mari kita lihat bersama. Mohon maafkan pengetahuan saya yang dangkal. Tulisan macam apa ini? Keahlian nenek tua itu dalam menyombongkan diri. Semakin dalam lagi, pasti tidak ada yang benar akan menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membeli selembar koretankan. Hanya itu? Bukankah ini hanya satu baris? Ada apa? Saya masih meminta nenek buyut untuk mencerahkan saya. Lihatlah dengan hatimu. Dengan hati. Adapun karya kaligrafi dan lukisan ini, namanya adalah hitam dan putih. Ini melambangkan benar dan salah. Ini yin dan yang lagi. Dan terlebih lagi langit dan bumi. Though agung itu sederhana. Beli. Harus beli. 300 juta. Tertawa terbahak-bahak, orang ini sebenarnya ingin menghabiskan 300 juta untuk membeli lukisan ini. Apa yang mereka pikirkan? Kalian berdua anak nakal. Apa yang kalian tertawakan di sana? Nenek buyut, seseorang di siaran langsung menghabiskan 300 juta untuk membeli lukisanmu ini. Jika dia ingin membelinya, jual saja padanya. Aku tidak akan menjualnya. Kelompok komentator berbayar di siaran langsungku ini. Semuanya berbohong. Satu garis hitam. Bisakah itu bernilai 300 juta? Aku sama sekali tidak percaya. 300 juta sebenarnya tidak banyak. 300 juta memang tidak banyak. Harta tinta Nyonya Tua. Aku menawar 500 juta. Apa? Mereka menawar 500 juta. Cucu, Anda beritahu mereka, kita menawar 1 miliar. Tidak. Kakek, apakah Anda gila? Saya sudah bilang Anda untuk menawar jadi tawar. Meskipun saya mengeluarkan semua harta benda saya harus mendapatkan jalur ini bagaimanapun caranya. Saya menawar 1 miliar. Bayar di tempat. Seseorang sebenarnya menaikkan harga lagi. Menaikkannya menjadi 1 miliar. Orang ini pasti gila kan? Xiao Xing, apakah kamu mungkin berpikir kaligrafi dan lukisan nenek buyut ini tidak bernilai 1 miliar? Bukan itu. Nenek buyut, dari zaman kuno hingga sekarang, bagaimana mungkin satu garis hitam bisa terjual dengan harga sebanyak itu? Kita tetap tidak seharusnya. Apakah kamu mencoba mengatakan nenek buyut menyombongkan diri lagi? Begitu saja. Kitu yang baik, ambil ponselmu, menunjuk lukisan ini, dan lihat apakah ini benar-benar bernilai 1 miliar. Tidak ada yang keluar dari ini dan semua orang lagi. Anggap saja sebagai lelukam dan tonton saja. Orang yang ingin menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk membeli satu baris. Anggap saja sebagai lelukam. Kami tidak akan menganggapnya serius. Tidak. Jalur ini sama sekali bukan. Jalur sederhana. Saya menjaminnya dengan nyawa saya. Nago. Aksara itu benar-benar berubah menjadi nage. Ini terlalu ajaib. Nenek buyut dengan santai menggambar garis. Dan ternyata itu adalah naga. Apakah ini nyata? Saya benar-benar tidak bisa mempercayainya. Mata saya sendiri. Nenek buyut, kau adalah dewaku. Ada apa sinyal? Apakah itu efek khusus barusan? Atau naga sungguhan? Tidak. Itu bukan efek khusus. Itu adalah naga sungguhan yang terbang dari kertas. Karya kaligrafi ini, berapapun harganya, saya harus membelinya.
Kakak, apakah Anda melihat itu? Seekor naga. Naga benar-benar ada. Beli itu. Meskipun kita kehilangan semua yang kita miliki, kita harus membelinya. Sekarang 3 miliar nenek buyut. Apakah Anda menjualnya? Tidak semahal itu. Siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya. Saya lelah dan perlu istirahat. Saya akan menulis lagi di lain hari. Baiklah semuanya. Mengenai karya kaligrafi ini, saya akan meminta Paman Huang secara pribadi membawanya untuk dinilai. Nenek buyut sudah lelah dan perlu istirahat. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Nenek buyut, cucumu punya sesuatu yang ingin saya minta bantuanmu. Ada apa? Bisakah kamu menemaniku ke keluarga Du? Saya belum pernah ke rumah keluarga terkemuka seperti itu. Merasa sedikit takut di dalam. Anak bodoh. Kamu adalah cicitku Yunshu. Siapa yang berani meremehkanmu? Adik kecil, jangan takut. Orang-orang dari keluarga Du tidak seperti para bangsawan kaya itu, yang keras kepala dan tidak fleksibel, dan memiliki prasangka kelas. Keluarga Du adalah elit terhormat di Jianqiang kita. Anda pergi saja dengan berani. Tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Nenek buyut, cucumu merasa aman hanya saat mengikuti di sisimu. Jika nenek buyut pergi bersamamu, sifat perjamuan akan berubah. Nenek buyut, tolong ikut saja denganku. Nenek buyut, Saya tidak bisa berdebat dengan kalian semua. Baiklah, saya akan pergi bersamamu. Ini kesempatan bagus untuk meregangkan anggota tubuhku. Apa yang kamu lihat? Cepatlah dan bersiap. Dimengerti. Halo, Duyan putri angkat keluarga Du. apa? Guru leluhur akan datang ke perjamuan. Apa? Guru leluhur akan datang ke perjamuan. Bagus. Saya mengerti. Pergi pesan seluruh hotel perdamaian. Beritahu semua pihak untuk berkumpul di hotel perdamaian. Ibu, tetapi guru leluhur memiliki status yang begitu tinggi. Jika kita melakukan ini, bukankah itu terlalu mewah? Apa yang kamu tahu? Dulu Kaisar terakhir mengundang guru leluhur untuk makan malam. Mereka mengundang bangsawan kerajaan, pejabat sipil, dan militer. Dan yang mereka makan adalah jamuan kekaisaran Manchu Han. Keluarga Du kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di meja. Ibu, ya Yaner tahu saya salah. Semuanya segera masuk ke hotel perdamaian dan tunggu guru leluhur. Jika ada kelalaian, hukuman keluarga akan diberikan. Ya. Bibi, Di mana guru leluhur? Aku ingin membawa guru leluhur ke perjamuan. nenek buyut sudah beristirahat. Dia bilang saat kamu tiba. Dia ingin aku membawa ini dan memberikannya padamu. Ayahku berkata, hadiah dari guru leluhur pasti sangat berharga. Ini adalah pil. Ibu, dokter berkata Anda tidak boleh makan sembarangan. Bibi, kamu baik-baik saja. Murid junior Anda berterima kasih kepada guru leluhur atas anugerah obat ini. Terlihat seperti orang lemah yang sakit-sakitan menjadi keturunan muridku. Saya merasa memalukan. Saya menganugerahkan kepadamu ramuan ajaib untuk memperpanjang umurmu 10 tahun. 10 tahun. Terima kasih guru leluhur atas anugerah kelahiran kembali ini. Baiklah, bangunlah. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Cepatlah berterima kasih kepada guru leluhur. Duyan putri angkat keluarga Du menyapa guru leluhur agung. Kalian semua bangkit. Jangan membawa akuran busuk keluarga Du kalian dan memamerkannya di sini. Nenek buyut, obat ini. Apakah benar semujarab itu? Bisa memperpanjang hidup 10 tahun. Ya nenek buyut, nyonya besar sudah berusia lebih dari 80 tahun dan menderita penyakit kronis. Bisakah hanya satu pil benar-benar berhasil? Apa salahnya berumur 80? Saya berumur 200 tahun. Saya adalah orang yang tidak peduli ketenaran dan kekayaan, tidak mendambakan kekayaan, dan tidak takut pada yang berkuasa.
Kemampuan terbesar saya adalah mengendalikan hidup dan mati. Kakak keempat Song, Kong Jun putra sulung keluarga Kong. saya dengar bisnis Anda di Lake Falls telah berkembang. Kakak Kon, Song Cheng putra sulung keluarga Song. Anda masih lebih tanggun. Di Wall Street, Anda telah menjadi seorang magnat modal. Hanya hal-hal kecil. Jika Anda ingin berbicara tentang yang paling mengesankan, Wang Yu putra sulung keluarga Wang. itu pasti keluarga Wang tua. Mereka bahkan sekarang berinvestasi dalam film-film Hollywood. Para selebriti wanita ini mengantre untuk datang ke pintu mereka. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kakak kedua Song? Dia bahkan telah merambang ke Silicon Valley. Tuan tua Song kepala keluarga Song. Kalian hanya terus menyombongkan diri di sini. Lihatlah pencapaian kalian. Siapa di antara kalian yang telah menjadi raksasa di industri ini? Kakek Song, Anda mungkin tidak tahu. Bagi orang Asia seperti kita, sangat sulit untuk bangkit. Bagi orang luar seperti kita, membangun diri di Lake Falls sudah cukup baik. Kalian seharusnya puas. Jika bukan, karena Nyonya Tua Do membuat koneksi dan menemukan kelompok Tionghoa perantauan, bisakah Anda memasuki gerbang modal? Jam berapa sekarang? Mengapa mereka belum mulai menyajikan hidangan? Harap tenang semuanya. Ibuku, pergi menemui seseorang yang sangat penting. Siapa itu? Yang bisa membuat punya besar Du secara pribadi menyambut mereka. Nama belakang tetua itu adalah Yun. Dia adalah guru leluhur ibuku. Jadi itu dia. Jika dia masih hidup, setidaknya dia akan berusia lebih dari 200 tahun. Lebih dari 200 tahun. Bukankah itu akan menjadikannya monster tua? Diam, jangan bicara omong kosong. Jika itu dia berusia lebih dari 200 tahun, tidaklah mengejutkan. Tidak heran Nyonya Besar Du memanggil kita semua ke sini. Jadi dialah sesepuh itu yang menghormati kita dengan kehadirannya. Kita belum menyiapkan hadiah besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Para kepala keluarga yang terhormat, guru leluhur sudah dalam perjalanan. Semuanya bersiaplah untuk menyambutnya. Cepat. Mengapa kalian masih berdiri saja? Cepatlah pergi keluar untuk menyambutnya. Kakek Song, orang yang Anda bicarakan ini, siapa sebenarnya dia? Dia adalah sesepuh kita. Dan dia juga sosok sepingkat nenek buyut kalian. Dia bukan leluhur kita. Biarkan saja keluarga Du yang menanganinya. Tidak ada aturan seperti itu di luar negeri. Diam. Tuan tua Wang kepala keluarga Wang. Saya memberitahu kalian. Jika kata-kata itu keluar dari mulut kalian, ucapkan lagi. Saya akan melumpuhkan kalian. Kalian tidak mengerti. Mengapa? Kalian berulang kali memohon kepada kelompok Tionghoa perantauan. Namun mereka mengabaikan kalian. Itu karena kalian telah kehilangan akar leluhur kalian. Nyonya Tua yang sekarang kita sambut, dia adalah milik kelompok Tionghoa perantauan. Dan bahkan dewa pelindung dari komunitas Tionghoa perantauan. Berlaku segera. Semua orang harus patuh secara ketat pada aturan konsorsium. Kami sangat mematuhi ajaran guru. Sesepuh Song, Nyonya Tua telah tiba. Salam hormat kepada Nyonya Tua Yun. Kalian semua boleh menabaikan formalitas. Salam hormat kepada Nyonya Tua Yun. Salam untuk Nyonya Tua Yun. Mereka adalah menjawab guru leluhur. Mereka semua adalah teman masa kecil saya. Ketika kami masih muda di halaman, mereka cukup beruntung untuk pernah bertemu dengan Anda semua. Jadi mereka adalah beberapa anak nakal berumur 80-an. Kalian semua boleh bangkit. Guru leluhur silakan lanjutkan. Lihatlah semuanya. Inilah aturan etiket. Nyonya Tua Yun tentu saja berjalan lebih dulu. Ini menunjukkan bahwa dia adalah yang paling tinggi pangkatnya. Nyonya Tua Du berjalan di posisi kedua, yang menunjukkan statusnya. Hanya kedua setelah Nyonya Tua Yun. Mengikuti tepat di belakang. Pasti adalah kepala dari 3 keluarga besar kita. Di samping Nyonya Tua Yun, siapa pemuda itu? Dia sangat tidak tahu aturan. Memang benar. Mengapa dia diizinkan? Dengan hak apa? Untuk berdiri di samping Nyonya Tua. Namanya adalah Jing Xing. Dia adalah satu-satunya keturunan Nyonya Tua. Dalam hal senioritas, Anda harus memanggilnya paman. Apel, paman. Ingat ini mulai sekarang. Perhatikan baik-baik saat Anda keluar. Jangan memprovokasi makhluk surgawi tanpa menyadarinya. Betapa hebohnya ini. Tiba-tiba kita punya paman tambahan. Pemuda dari keluarga Jiang ini terlihat lebih muda dari kita semua. Namun dia mengharuskan kita memanggilnya paman. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakannya dengan lantang? Pilihan apa yang kita miliki? Lobaknya tidak besar, tapi dia memegang status sesepuh. Nyonya Besar Du, Sesepuh Song, Chen Ming ketua Hotel Perdamaian. Sesepuh Wan, Sesepuh Kong. Kalian semua sudah tiba. Silakan lihat. Haruskah kita menyajikan hidangan sekarang? Ini adalah ketua Hotel Perdamaian.
Ketiga keluarga besar Anda berkumpul di sini. Ini benar-benar sesuatu yang hanya Bun Shanghai lama bisa saksikan sebuah acara besar. Saya sedang berpikir, saya harus secara pribadi menjamu kalian semua. Wanita tua ini, apakah Anda mungkin bermargayun? Saya memang bermargayun. The film was translated and Hotel Perdamaian, narrated by manajer Media. generasi kelima, Chen Ming dari keluarga Chen, menyampaikan hormat kepada dermawan saya. Tidak perlu formalitas seperti itu. Mohon cepat bangkit. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dalam hidup saya masih bisa melihat Anda. Saya tidak menyangka bahwa Hotel Perdamaian setelah 100 tahun justru semakin baik. Saat saya melangkah pertama kali ke sini, seolah mampu merasakannya secara mendalam, kekacauan dan gejolak kera itu. Meskipun era itu penuh dengan kekacauan dan gejolak, dan orang-orang berjuang untuk bertahan hidup dengan perang berkecamuk di mana-mana, namun tempat ini selalu tetap damai. Ini membuat saya sangat penasaran. Di luar ada kekacauan dan kerusuhan. Namun di dalam tidak ada gangguan sama sekali. Maman, itu karena kita cukup beruntung. Karena kita punya seorang tamu, pelanggan pecinta makanan. Sejak hari pertama dia tiba di sini, dia memberitahu semua panglima perang dan kelompok keuangan bahwa di dalam Hotel Perdamaian tidak ada peperangan yang diizinkan. Itu harus tetap damai. Aku adalah yang secara alami tidak suka diganggu oleh orang lain. Oleh karena itu mulai hari ini, di dalam Hotel Perdamaian, tidak ada yang diizinkan membuat masalah. Meskipun semulia bangsawan. Ya. Oleh karena itu, siapapun itu, atau keluhan apapun yang mereka miliki, di sini, mereka tidak bisa bertindak. Bahkan jika di luar, langit dipenuhi tembakan artileri, Hotel Perdamaian akan selalu tetap damai. Era itu sudah lama berlalu. Dan saya tidak ingat dengan jelas. Tapi kami ingat, para manajer Hotel Perdamaian yang berturut-turut, semuanya ingat. Hotel Perdamaian lahir di era yang tidak damai itu. Terima kasih, karena telah mengizinkan Hotel Perdamaian untuk bertahan hingga masa damai saat ini. Wanita tua ini benar-benar terlalu dalam untuk dipahami. Hotel Perdamaian ini kemampuannya jauh lebih besar dari kita. Namun demikian mereka masih harus berlutut dan membungkuk kepada Nyonya. Maman, saya benar-benar tidak pernah menduganya bahwa Hotel Perdamaian ini damai karena satu orang. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Ya, ini benar-benar sebuah keajaiban. Apakah kamar saya masih tersedia? Masih ada lagi. Selalu begitu. Bukan hanya kamar, termasuk hidangan yang Anda nikmati. Dan bagaimana mereka disiapkan, kami selalu mengingat. Itu luar biasa. Masakan di sini. Saya memiliki kegemaran khusus untuk itu. Saya belum melupakannya sampai hari ini. Nyonya tua, silakan duduk di kursi utama. Hari ini, saya akan memasak sendiri untuk Anda. Kapan kita pernah melihat sosok The penting film ini? was translated Begitu and perhatian. narrated by Media. Kita semua mendapat manfaat dari kehadiran Nyonya tua. Ya, Nyonya tua, silakan masuk ke kamar surgawi nomor 1. Pada era itu, selama kamar surgawi nomor 1, lampunya menyala, Hotel Perdamaian tidak akan ada pembuat onar. Tidak ada yang berani. Silakan lanjutkan. Ayo pergi. ayo pergi. Ruangan pribadi kamar surgawi nomor 1. Suasananya masih sama. Dulu dunia di luar jendela ini hancur dan sepi. Dengan penembakan terus-menerus dari orang asing, tetapi sayangnya, saya tidak melihat pengaturan 9 provinsi. Mengapa kalian tidak masuk? Guru leluhur, status kami rendah. Kami tidak memenuhi syarat untuk makan bersama Anda. Anda adalah tuan rumah hari ini. Jika Anda sebagai tuan rumah tidak masuk, situasi macam apa itu? Masuklah kalian semua masuklah. Terima kasih guru leluhur. Kalian yang lain, temani aku masuk untuk melayani guru leluhur. Baiklah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita akan menunggu di luar saja. Ada yang tidak beres. Saya dengar dunia besar menderita penyakit kronis.
Dan tidak punya banyak waktu lagi. Benar. Lihatlah betapa bersemangat dan lincahnya dia. Dia sama sekali tidak terlihat sakit. Ya. Saya dengar bahwa guru leluhur memberinya pil eliksir. Setelah mengonsumsinya, masa hidupnya diperpanjang 10 tahun. Apa? Umur diperpanjang 10 tahun. Seperti yang diharapkan dari orang yang satu kata menentukan hidup mati. Nyonya tua. Dengan kemampuan ini saja, di seluruh dunia, dia adalah satu-satunya. Katakan padaku, Hotel Perdamaian, apakah benar-benar damai karena Nyonya tua? Hanya satu orang. Mungkinkah ini salah? Apakah Anda masih tidak percaya? Kata-kata yang diwariskan oleh leluhur kita. Tapi ini tidak masuk akal. Lihat, saat itu orang asing, yang paling tidak bermoral. Bagaimanapun saya tidak percaya bahwa mereka akan takut pada seorang wanita tua. Hei Ketua Chen. Ketua Chen, apakah semua yang Anda katakan benar? Apakah Nyonya tua itu benar-benar sekuat itu? Lihatlah foto ini. Ini semua orang terkenal. Ini adalah Taipan ibu kota. Ini adalah keluarga singa. Dan Marsekal Pasifik. Ini adalah tokoh-tokoh besar pada era itu, yang duduk di tengah. Dia sebenarnya. Bukankah dia wanita tua yang tadi? Nenek buyut Jiangxin. Hanya seorang wanita, untuk bisa bergaul di antara para pria, dan mencapai ketenaran seperti itu, dihormati oleh orang asing, benar-benar luar biasa. Pada saat itu, adalah era perang perlawanan, agar Nyonya tua bisa mengumpulkan semua orang, dan selanjutnya bisa dengan tenang, duduk, dan makan bersama. Keterampilan dan keberanian ini, benar-benar tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Seseorang pernah menawarkan 300 juta, untuk membeli foto ini. Saya tidak menjualnya. 300 juta. Ketua Chen, tolong biarkan kami melihat fotonya. Bawa ke sini. Biarkan kami melihat juga. Ini adalah Nyonya tua. Dia berada di posisi tengah. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada kalian semua. Ini adalah cicit Nyonya tua. Jiangxin. Halo Paman, Anda bisa memanggil saya Xiaosong saja. Jika nanti ada instruksi, jangan ragu untuk mencari saya. Paman, saya Ziokong. Mulai sekarang, saya akan menjadi pelayan Anda yang paling setia. Baiklah, semua orang tidak perlu terlalu sopan. Panggil saja aku Xiao Xing. Bagaimana itu bisa diterima, jika nanti kalian bertemu dengannya dan tidak memanggilnya Paman? Kalian menentang keluarga saya. Apa kalian dengar itu? Baik, mari kita semua bersulang untuk Paman. Ya, bersulang. Ayo Paman. Nenek buyut, saya berencana untuk mengambil foto ini. Digantung di kamar tingkat Surgano 1. Anda lihat. The film Apa was saja boleh? translated and Makanan yang narrated kamu by buat M lezat? Media. Rasanya masih sama seperti dulu. Nenek buyut, bisa memasak makanan untuk Anda dalam hidup ini adalah kehormatan terbesar saya. Saya akan pergi menggantung lukisan itu sekarang. Sekarang, setelah kita makan dan minum sepuasnya, sudah waktunya kita pulang. Saya sangat senang hari ini berada bersama sekelompok anak muda yang bersemangat seperti kalian. Saya juga merasa tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Semuanya silakan lanjutkan. Saya akan kembali dan beristirahat sekarang. Dengan hormat, Tuan Besar, Anda di sini. Dokter berkata, Anda harus istirahat dengan baik. Saya takut jika saya menutup mata. Saya tidak akan bisa membukanya lagi. Siapa yang baru saja di sini? Pemuda dari cabang kedua itu. Dia berkata, dia mengambil sebuah foto dan meminta saya menunjukkannya kepada Anda. Foto apa? Silakan lihat. Ini foto ini. Berapa banyak masalah yang bisa disebabkan oleh satu foto? The film was translated Bukankah itu hanya and sebuah narrated foto tongkat by M kerajaan Media. biasa? Bisakah Anda melihat sesuatu? Saya tidak bisa melihat apa-apa. Perhatikan baik-baik. Pola di atasnya. Seekor naga. Seekor naga. Itu naga. Itu naga. Nenek buyut. Tongkat kerajaan ini asli. Ini asli. Cepat. Panggil pemuda kedua masuk. Cepat. Baik. Tuan muda, ikut saya. kakak. Foto itu. Bagaimana Anda mendapatkannya? Itu keluarga Du dari Jiangchen. Baru-baru ini, mereka telah memohon untuk bertemu Anda. Mereka ingin menunjukkan foto itu kepada Anda. Benarkah begitu?
Panggil mereka ke sini untuk saya. Cepat pergi. Ya, kakak. Apa yang dia katakan? Tuan Besar berkata, silakan masuk sekarang. Saya akhirnya akan bertemu Adipati Agung Hu. Legenda mengatakan, keberadaan paling tertinggi di lingkaran bisnis keturunan naga. Kekuatan di balik banyak kelompok keuangan dan keluarga kuat. Adipati Agung Hu adalah keberadaan seperti dewa. Duyan dari keluarga Du dari Jiangcheng menyapa Penatua Hu. Kemarilah. Penatua Hu, Bawa tongkat kerajaan itu. Dan biarkan saya melihatnya. Penatua Hu, tongkat kerajaan tidak ada di tangan saya. Lalu dari mana Anda mendapatkan foto itu? Penatua Hu, tongkat kerajaan itu secara alami ada di tangan Nenek Buyut Agung. Apa yang Anda katakan? Guru saya masih hidup. Ya baiklah, Tuan Besar, tolong dengan gelisah. Maksud Anda, pemilik tongkat kerajaan itu, yang juga adalah nenek guru saya, dia masih hidup. ya, Dia masih hidup. Dia masih hidup. Kakak, Tuan Besar, jika sesuatu terjadi pada kakak saya pasti akan meminta pertanggungjawaban Anda. biarkan dia pergi. Nenek guru saya, apakah dia benar-benar masih hidup? saya tidak berani menipu Anda. Saya datang ke sini khusus untuk memberitahukan berita ini kepada Anda. Nenek Buyut Agung beliau saat ini berada di Jiangcheng. Penatua Hu lihat. Ini adalah video Nenek Buyut Agung. Itu guru saya. Guru-guru. Ini saya. Saya Gu Chen. Guru. Murid Anda menyesal. Saya tidak bisa berada di sisi Anda untuk memenuhi bakti saya. Bagaimana kabar guru saya sekarang? Nenek Buyut Agung sangat sehat. Beliau bahkan memarahi ibu saya beberapa hari yang lalu. Guru sesepuh yang terhormat itu masih sama. Berlidah tajam tetapi berhati baik. Sebenarnya di dalam hatinya, dia penuh kasih sayang. Saat ini Tuan Besar, bukanlah Duka Hu yang kuat dan berpengaruh, tetapi hanya seorang anak yang hanya menunggu seorang tetua kembali ke rumah. Kakak kedua, cepat pergi dan siapkan pesawat. Saya harus pulang untuk menemui guru saya. Kakak, kesehatan Anda saat ini belum sepenuhnya pulih. Perjalanan jarak jauh tidak cocok, apalagi terbang dengan pesawat. Selama saya bisa melihat guru, tidak ada yang lain yang penting. Kakek Buyut, maafkan saya karena berbicara tidak pada tempatnya. Nenek Buyut Agung sekarang, saya khawatir beliau tidak ingin bertemu siapapun. Kecuali cicitnya, tidak ada yang bisa membujuknya untuk pindah. Guru dia masih memiliki temperamen yang sama. Selama Anda tidak memprovokasinya, bahkan jika langit runtuh, dia akan menanggungnya sendiri. Pemuda ini, dia pasti keturunan guru kan? Ya, namun dia saat ini tampaknya tidak terlalu jelas tentang identitas Nenek Buyut Agung. Dia akan segera tahu. Dengan munculnya tongkat kerajaan itu, orang-orang itu seharusnya juga muncul sekarang. Siapa orang-orang itu? Berhenti bertanya. Berhati-hatilah agar tidak mendatangkan masalah pada diri sendiri. Saya harus pergi menemui guru saya. Saya harus pergi memenuhi bakti saya kepada sesepuh yang terhormat itu. Saya ingin memberikan hadiah besar kepada sesepuh yang terhormat itu. Pergi beritahu Shen Tua. Beritahu dia bahwa guru sesepuh yang terhormat itu masih hidup. Nenek Buyut. Benda apa ini? Mengapa rasanya sangat tidak enak? Cucuku tersayang, ini adalah sesuatu yang Nenek Buyut siapkan khusus untuk meminum. Ini dozi dari Jiangcheng. Nenek Buyut. Bau doshi ini benar-benar tidak enak. Saya juga tidak bisa meminumnya. Hanya dengan mendengar kamu berbicara, aku tahu kamu belum pernah menderita kesulitan dulu di masa perang dan kekacauan yang bergejolak itu. Rakyat jelata berharap mereka bisa minum ini. Sepertinya saya belum banyak melihat dunia.
Sekarang, saya akan hanya merenungkan kesulitan masa lalu dan menghargai masa kini sejenak. Halo. Apa? Baiklah. Saya mengerti. Si Yuan, platform baru saja menelepon saya. Mereka berkata, mereka ingin mempromosikan saya menjadi bintang tingkat atas internasional. Bintang top internasional. Bagaimana mungkin? Dari mana platform mendapatkan uang sebanyak itu? Saya juga tidak tahu. Mereka memberitahu saya, ada suntikan modal dari luar negeri. Mereka mengatakan harga untuk suntikan modal ini adalah membuat saya terkenal. Mungkinkah? Nenek buyut. Nenek buyut, ini masalah yang Anda bicarakan itu. Ya, ini sangat merepotkan. Mereka bersikeras memberikannya, meskipun kita tidak menginginkannya. Jika mereka akan memberi, mereka harus memberikan yang terbaik. Ini bahkan mengganggu saya minum dushi saya. Saya berharap memiliki masalah seperti ini. Nenek buyut, jika saya menyetujui ini, jika nanti mereka memiliki permintaan kepada kami, apa yang harus kita lakukan? Mengapa berpikir terlalu banyak? Jika mereka memberikannya kepada Anda, terima saja. Semua ini, mereka berutang semua ini padaku. Ayah, dana telah dikreditkan ke rekening. Kontak awal dengan Tuan Jiangxin telah berhasil. Kita bisa memulai langkah selanjutnya dari rencana ini. Bagus, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Segera mulai. Konferensi global. Ya, Si Iwu, ini biarkan saya tunjukkan kepada Anda mengapa semua orang menyebut keluarga Huo kita sebuah konglomerat dan mengapa mereka menyebut Tuan Besar. Grand Duke, silakan lanjutkan. Dalam 10 menit, semua orang harus daring. Mereka yang terlambat akan dikeluarkan dari kamar dagang. Ketua, saya sudah tiba. Magnat model Shang Guanpeng sudah daring. Raja properti Jaguang sudah daring. Ketua, saya tidak terlambat kan? Anda tiba tepat waktu. The film Ayah, was translated Tuan Besar Feng Tianxiang dari and keluarga narrated Feng by sudah daring. Media. Halo Ketua. Semuanya silakan duduk. Taipan Elektronik, Taipan Mekanik, Taipan Farmasi, Taipan Energi, Taipan Hiburan sudah daring. Jeti. Inilah yang disebut konglomerat. Tokoh-tokoh penting ini yang biasanya jarang kita lihat. Semuanya berkumpul dalam waktu 3 menit. Saya ingin tahu Ketua, mengapa Anda memanggil kami ke sini kali ini? Ayah saya dan Pak Tua Shen ingin pergi menemui seseorang. Namun, kita tidak bisa terlalu lancang. Kita harus menyiapkan hadiah besar sebelum kita bisa memberikan penghormatan. Tuan Tua, siapa yang ingin Anda temui? Streamer super, Nenek Buyut Jiangxin, Yonsho. Anda nona sulung terhormat dari keluarga Feng. Tinggal di rumah setiap hari tidak melakukan apa-apa. Hanya menonton siaran langsung Anda. Ayah, Kakek, Apakah Anda masih ingat wanita tua itu? saya ingat. Orang itu, yang konon adalah direktur kamar dagang. Dia tentu saja bukan seorang direktur. Saya menduga dia juga bukan. Kamar dagang langit dan bumi ini sekarang hanya memiliki 2 direktur. Bagaimana mungkin ada yang ketiga? Dia adalah pendiri kamar dagang. Pendiri. Kalau begitu wanita tua ini cukup menakutkan. Siapkan diri Anda. Segera 2 anggota Dewan Kamar Dagang yang ada akan tiba di Jiangcheng. Kita harus memastikan persiapan untuk penyambutan mereka selesai. Saya mengerti. Jumlah penonton siaran langsung telah mencapai 300 juta. Sepertinya platform benar-benar mempromosikan kita. saya tidak menyangka platform ini cukup dapat dipercaya. Tujuh kesayanganku. Apakah kamu senang dengan jalannya urusan ini? Tentu saja saya senang. Nenek buyut, ini adalah impian yang si Yuan dan saya miliki sejak kecil. Kita akhirnya bisa mewujudkannya. Saya masih harus berterima kasih kepada Nenek buyut. Mengapa berterima kasih padaku? Selama 7 kesayanganku bahagia. Aku bahagia mengenai masalah ini. Mereka menanganinya dengan indah. Sinyal. Tanyakan Tuan Muda Jiang, apakah ada sesuatu yang ingin dia beli? Saya akan bertanya. Bagaimana saya harus bertanya? Tuan Muda Jing bahkan tidak menyukai saya. Apa yang Anda pikirkan? Saya membutuhkan Anda untuk memahami kebutuhan Tuan Muda Jiang. Hanya dengan begitu keluarga fan kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita. Saya mengerti. Saya akan langsung pergi ke siaran langsung dan bertanya kepadanya. Tuan Muda Jing, apakah ada yang ingin Anda beli? Baru-baru ini, memang ada satu hal yang sangat ingin saya beli. Saya ingin membeli rumah untuk ditinggali nenek buyut saya. Membeli rumah. Saya ahlinya dalam hal itu. Tolong berikan saya kesempatan ini. Tidak. Saya punya uang sendiri. Kakek. Dia bilang, dia ingin membeli rumah. Sebuah rumah. Saya sebenarnya punya pilihan yang cocok. Anda tidak mungkin merujuk pada villa kelas atas di Jiangnan itu.
Jiangnan nomor 1 maukah Anda? Tepat sekali. Itu adalah Jiangnan nomor 1. Ayah, villa itu sekarang menjadi peninggalan budaya dan barang antik. Nilai pasarnya 10 miliar. Beli itu. Kita harus membelinya. Dan kita harus cepat. Begitu cepat. Tepat sekali. Saya curiga orang-orang dari keluarga lain. Mungkin mereka sudah mulai bertindak. Saya mengerti. Saya akan pergi dan bertindak sekarang juga. Apel, dia ingin membeli villa. Saya harus segera menyampaikan berita ini dan memberitahu Nona Sulung dengan kecepatan tercepat. Kita harus mengamankan Jiangnan nomor 1. Jiangnan nomor 1. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Siapa yang berani bersaing dengan saya untuk Jiangnan nomor 1? Saya akan mengambil nyawa orang itu. Paman muda telah berbicara. Cepat pergi. Beli Jiangnan nomor 1. Ya. Kakak kedua, Anda segera hubungi pengemban properti Li Jianchen. Saya tahu hadiah besar apa yang harus saya berikan kepada guru sekarang. Kakak, mohon tenang. Saya sudah mengatur orang-orang dari keluarga Huo untuk bergegas ke Jiangchen. Selama Anda memberi perintah, kami pasti akan berada di Jiangchen dan mengamankan properti terbaik. Bagus. Ini sepertinya tidak. Rumah yang awalnya kita lihat di awal sekali. Mungkinkah ada kesalahan? Xiao Xing, ini sepertinya bukan yang ingin kita beli. Rumah itu. Tuan Muda Wang, apakah rumah ini yang Anda temukan? Saya tidak tahu. Saya mengikuti nomor telepon yang kakek saya berikan. Kami sepakat itu adalah halaman Jiangnan nomor 1. Bagaimana kita berakhir di kediaman jenderang? Paman muda, Anda, mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon. Rumah ini hanya dengan melihatnya saja sudah sangat mahal. Tapi kita hanya punya 1.200.000.000. Kalau begitu, mengapa tidak? Kita pergi saja. Nenek buyut. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak menyangka kediaman jenderal ini. Setelah lebih dari 100 tahun, masih begitu terawat dengan baik. Tidak sedikit pun yang berubah. Nenek buyut. Nenek buyut rumah ini. Kita. Pelayan kediaman jenderal. Wanita tua ini pasti adalah pemilik kediaman jenderal ini kan? Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah pemilik kediaman jenderal ini? Mulai dari generasi kakek buyut saya, kami telah menjadi pengurus kediaman jenderal ini. Orang tua itu menginstruksikan kami mengatakan, jika seseorang, orang tua melayang ethereal datang ke sini, kenali dia sebagai pemilik. Kediaman jenderal ini adalah rumahnya. Itu seharusnya tidak benar. Pendapatan operasional tahunan kediaman jenderal ini adalah 100 juta. C.E.O. Li seorang pengusaha yang sadis. Bagaimana mungkin dia menjualnya? Rumah halaman ini cukup bagus, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan istana pangeran. Tapi nenek buyut menyukainya. Bagus. Ini dia. Kita sudah selesai. Nenek buyut. Dia menyukainya. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Rumah ini, seseorang sudah membayar. Saya di sini. Hanya kepala pelayan yang bekerja. Silakan pindah dan tinggal di sini. Itu akan baik-baik saja. Siapa itu? Sangat murah hati. Sangat murah hati. Kedua anak baikku. Tidakkah kamu lihat? Ini dia, harga untuk bersama nenek buyut. Puluhan miliar dalam bentuk properti langsung. Inilah yang terjadi saat bersama nenek buyut. Adalah harga yang harus dibayar. Pergi beritahu orang yang membelikan ke rumah ini. Anak nakal itu, suruh dia segera kembali ke sini untuk menemuiku. Ya, Hai, The film was Ketua Huo. translated and nenek moyang guru leluhur by berkata dia ingin bertemu Anda. baiklah. Adik Sin, Anda mendengarnya dengan benar kan? Guru berkata, dia ingin bertemu kita berdua. Saya mendengarnya. Itu bagus sekali. Putra kedua, cepat pergi dan siapkan jet pribadi. Adik Sin dan saya akan kembali ke Jiangchen bersama. Kakak, mengingat kondisi fisik Anda saat ini, Anda sama sekali tidak bisa terbang. Jangan katakan apa-apa lagi. Gaul yang jatuh kembali ke akarnya. Bahkan jika hidup saya telah mencapai akhirnya, saya harus berlutut di hadapan, menghadap guru. Kepada diri beliau yang terhormat, bersujud, dan memenuhi bakti saya. Baiklah kakak, saya akan segera mengurus ini. Adipati Agung Huo akan kembali ke negara ini. Anda segera beritahu ketiga keluarga besar dan bersiaplah untuk menemuinya di bandara. Ya, Mereka di sini, mereka di sini. Tetua Sang Anda sudah tiba.
Penatua Wu Anda sudah tiba. Tetua Huo, apa yang terjadi pada Anda? Apakah Anda baik-baik saja? Ini adalah yang terkenal itu, Adipati Agung Huo. Presiden Zheng tampaknya juga sudah tiba. Penatua Huo, apakah Anda bisa mendengar saya berbicara? Bahwa saya menemui guru leluhur. Mengapa kita tidak membawanya ke rumah sakit terlebih dahulu? Lihatlah kondisinya kali ini. Jangan ke rumah sakit dulu. Tetua Huo menahan napas terakhirnya hanya untuk menemui guru. Mari kita temui guru dulu, oke? Dimengerti. Kirimkan pemberitahuan. Bersihkan jalan untuk mengantar Tetua Hu pulang kembali ke asalnya. Kakak senior kita sudah tiba di rumah guru. Kita sudah sampai di rumah. Bantu saya berdiri. Kakak, Anda sebaiknya tetap duduk. Jangan menemui guru lagi. Meskipun saya harus berangkat di hadapan guru. Tetua Huo, tunggu sebentar. Saya akan menelepon putri saya. Siapa itu? Halo, The Siwan, film Cepat was bangun. translated ayah and ada sesuatu narrated untuk by diberitahukan Media. kepadamu. Anda sakit menelpon di tengah malam. Cepat turun ke bawah. Seorang tamu terhormat telah tiba. Apa? Tamu terhormat. Aku yakin itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Guru. Ini kami. Jangan bergerak. Jangan melangkah maju. Jadi kalian berdua anak nakal. Guru, saya minta maaf. Kami sudah kembali. Akhirnya menemui guru. Saya minta maaf. Saya gagal membawa kakak senior kembali sepenuhnya kepada Anda. Setelah perpisahan tergesa-gesa selama beberapa dekade ini, hanya tersisa satu napas. Itu benar-benar mempermalukanku. Cukup bangkitlah sekarang kalian semua. Semua lihat. Rambut Tetua Huo dan Tetua Sheng keduanya telah menjadi hitam. Rambutmu telah menjadi hitam. Rambutmu juga telah menjadi hitam. Dengan cara ini, kamu bisa memperpanjang umurmu 30 tahun. Terima kasih, guru. Bangkitlah. Hanya saja tengah malam membuat orang sulit tidur nyenyak. Rambut Anda. Mengenai urusan besar dunia ini, setelah periode panjang persatuan perpisahan, tidak dapat dihindari, sekarang laut tenang dan sungai jernih, dan negara makmur, serta damai. Aku juga harus menikmati kesenangan terbesar dunia fana ini. Guru, Anda masih bisa berdiri tegak selama 100 tahun. Ketika seseorang sulit tua betapapun ambisius semangatnya, menolak menyerah pada usia adalah mustahil. Kitu yang baik. Tongkat kekuasaan ini, aku akan menyerahkannya padamu untuk dikelola mulai sekarang. Nenek buyut. Yun Shoku punya penerus. Salam untuk Tuan Muda.